me. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Darmawan Rizky Pratama. Saya dari kelas TI 2 semester 5 dengan NRP 145-19172. Nah, pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan atau mempresentasikan materi data warehouse dan data mining. Materi yang keempat yaitu tentang OLAP, Online Analytical Processing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas OLAP yang menyangkut tentang pengertian, karakteristik, konsep, fitur, implementasi, dan fungsi tipe-tipe OLAP server system seperti rollup, mollup, hollup, dan lain-lain, dan lalu perbedaan antara ETL, OLTP, dan OLAP. Nah, yang pertama itu ETL. ETL atau Extract, Transform, dan Load merupakan proses yang dilakukan untuk mengubah data dari berbagai macam sumber untuk digunakan dalam data warehouse yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Lalu ada OLTP, yaitu merupakan sebuah sistem yang mengatur aplikasi berorientasi pada transaksi, umumnya untuk entry data dan pemrosesan transaksi online. Database OLTP biasanya melewati tahap normalisasi dan datanya dapat diedit, diganti, dan dihapus serta menggunakan query yang simple. Datanya berupa data transaksional yang berasal dari operasional sistem. Lalu ada OLAP, yaitu Online Analytical Processing atau disingkat OLAP, adalah sebuah pendekatan secara cepat menyediakan jawaban-jawaban terhadap query analitik yang multidimensi di dalam alam. OLAP adalah bagian dari kategori yang lebih global dari business intelligence yang juga merangkum hubungan antara pelaporan dan penggalian data. Lalu di sini ada perbedaan antara OLAP dan OLTP. Di sini OLAP berfokus pada business data warehouse, yaitu saat datanya sedang diolah atau saat berada di data warehouse. Nah, sedangkan OLTP ini berfokus pada saat data itu sedang diproses atau business proses. Nah, di sini di OLAP sendiri ada analytical, slow queries, denormalized, historical data. Sedangkan di OLTP ini ada transactional, fast processing, normalized, and current data. Nah, selanjutnya ada pengertian OLAP menurut para ahli. Menurut Turban, Sarda, Dellen, dan King, OLAP merupakan kemampuan dari manipulasi data secara efisien dari beberapa pandangan atau perspektif. Struktur operasional utama pada OLAP berdasarkan pada konsep yang disebut cube. Cube dalam OLAP merupakan struktur data multidimensial yang memungkinkan analis data secara cepat. Susunan data pada kubus berfungsi untuk mengatasi keterbatasan database relasional. Database relasional tidak sesuai untuk analisis secara cepat dan dekat dari jumlah data yang besar. Yang lebih sesuai adalah dengan memanipulasi record dengan cara menghapus, menambahkan data, serta memperbarui data, dan yang mewakili berbagai transaksi. Lalu selanjutnya ada karakteristik OLAP, yaitu memberikan kemudahan bagi user untuk memandang suatu data secara multidimensional dan logis di dalam suatu data warehouse, memudahkan interaktif query dan analisis yang kompleks bagi user, memungkinkan user untuk melakukan operasi terhadap data multidimensional, menyediakan kemampuan untuk melakukan perhitungan dan perbandingan yang rumit, serta menyajikan hasil analisis dalam berbagai cara visualisasi, termasuk grafik. Lalu selanjutnya ini ada beberapa konsep OLAP. Menurut Nigel Pensi, konsep OLAP adalah analisis cepat dari informasi multidimensi yang dapat di-sharing, yang biasa disingkat FASMI, yaitu Fast, Analysis, Shared, Multidimensional, and Information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan dari Adit. Nama saya Reza Fajruddin, kelas TI 2, NRP 145-19162. Fitur OLAP. Ada dua basic fitur sama advanced fitur. Pada basic fitur terdapat multidimensional, consistent performance, fast response time,
for interactive queries, drill down and roll up, navigation in and out of the tiles, slice and dice or rotation, multiple views, modes, easy scalability, time intelligence, year to date, fiscal period, dan advanced feature. Ada powerful calculation, cross dimensional calculation, pre-calculation or pre-consolidation, drill prop across dimensions or the tiles, sophisticated presentation and displays, collaborative decision making, derived data values, draft formulas, application of alert technology, report generation with agent technology. Lalu ada implementasi fungsi OLAP. Yang pertama, aplikasi dari OLAP biasanya berupa aplikasi pelaporan bisnis untuk penjualan, pemasaran, pelaporan, manajemen proses bisnis atau MPB, penganggaran dan peramalan, laporan keuangan, dan bidang-bidang yang serupa yang memerlukan analisis. Yang kedua, OLAP dapat meningkatkan produktivitas pemakai akhir bisnis, pengembangan IT, dan keseluruhan organisasi. Pengawasan yang lebih dan akses tepat waktu terhadap informasi strategis dapat membuat pengambilan keputusan yang lebih efektif. 3. Mengurangi backlog. Pengembangan aplikasi bagi staf IT dengan membuat pemakai akhir dapat merubah skema dan membangun model sendiri. Kelebihan dan kekurangan OLAP. Yang pertama, kelebihan OLAP mendukung semua jenis bisnis di dalamnya sudah termasuk planning, budgeting, reporting, dan analisis. 2. Semua data disimpan dengan aman di dalam cube. 3. Menggunakan visualisasi block 3D sehingga mudah dipahami. Bagus. 4. Bagus digunakan untuk menganalisis data yang bersifat time series. 5. Alat visualisasi yang powerful dan memiliki waktu respon yang sangat cepat. Kekurangannya yaitu: pertama, hal kecil yang berubah pada cube akan mengakibatkan efek berantai terhadap semua data. 2. Tidak bagus untuk data transaksional. 3. Keterbatasan dimensi data. Lalu ada OLAP server. Server OLAP mewakili jenis sistem OLAP yang tersedia, dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan persyaratan. Ini dapat mencakup penggunaan data relasional, data multidimensi, data berbasis web, dan lain-lain. Server OLAP khusus digunakan sesuai data. Server ini dapat diklasifikasikan sebagai server OLAP utama dan atau server OLAP kecil. Yang di atas, yang pertama itu ada urutan pertama itu ada OLAP server, lalu ke major OLAP server dan minor OLAP server. Pada major OLAP server terdapat ROLAP, MOLAP, dan HOLAP. Pada mirror OLAP server terdapat mobile OLAP, web OLAP, dan desktop OLAP. Major OLAP server. Major OLAP server yang pertama ada ROLAP, Relation Online Analytical Processing. 2. MOLAP, Multidimensional Online Analytical Processing. Ketiga ada HOLAP, Hybrid Online Analytical Processing. Yang pertama ada ROLAP. ROLAP bekerja dengan data yang ada di relational database.
fakta dan tabel dimensi akan disimpan di dalam relational database. Ini adalah tipe paling cepat di antara tipe lainnya. Kelebihan. Yang pertama ada high data efficiency. Tipe ini menawarkan akses yang cepat terhadap data karena kinerja query dioptimasi sedemikian rupa untuk analisis data. Kedua ada high scalability, yaitu tipe ini menawarkan skalabilitas tinggi untuk mengelola data dengan jumlah yang besar. Kekurangannya, yang pertama membutuhkan sumber daya yang tinggi, yang kedua terbatas. Rollup menggunakan relation database dan hanya menggunakan SQL untuk perintah data. Kedua, ada Molap. Molap menggunakan array based multidimensional storage, di mana data akan disimpan dalam bentuk array untuk menampilkan multidimensional view. Kelebihannya, yang pertama bisa melakukan perhitungan yang rumit secara cepat karena Molap. Dua, lebih cepat dibandingkan dengan Rollup dari segi penyajian informasi dalam cube. Kedua, kekurangan memiliki tipe data yang terbatas. Skema Rolla dan Molap. Client workstation Rollup, lalu ke Rollup, lalu ke data warehouse server, lalu ke data warehouse. Rollup arsitektur, download MDB. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazinam Rais, NRP saya 145191147 dari TI 2. Akan melanjutkan menjelaskan slide yang tadi sudah teman saya jelaskan. Nah, tadi oleh teman saya sudah dijelaskan apa itu Rolla dan Molap. Nah, skemanya itu seperti ini. Ada client, rollup server, data warehouse server, data warehouse. Terus untuk rollup arsitekturnya download MDDB, terus ada client workstation, ada Molap server, lalu ada data warehouse server dan data warehouse. Rollup atau hybrid OLAP adalah gabungan dari Rollup dan Molap. Ini menawarkan perhitungan yang cepat seperti Molap dan skalabilitas yang lebih tinggi seperti Rollup, serta menawarkan dua jenis basis data. Kelebihannya, hemat disk, terus performa dioptimalisasi untuk seluruh tipe data, bisa melakukan perhitungan rumit dengan cepat hingga real time. Lalu ada kekurangannya juga, yaitu tingkat kerumitannya lebih tinggi, biaya pembuatannya lebih mahal. Lalu bisa terjadi kesalahan pembuatan bila belum ahli. Selanjutnya yaitu ada Rollup model seperti ini. Ada features of Rollup, lalu ada features of Molap digabungkan jadi satu, jadilah Rollup. Lalu minor OLAP server. WOLAP, WOLAP atau Web Online Analytical Processing. Lalu Molap, Multidimensional Online Analytical Processing, lalu ada Rollup, Hybrid Online Analytical Processing. Web OLAP, sistem OLAP web memungkinkan pengguna untuk menggunakan sistem OLAP secara langsung. Dengan kombinasi browser web dan koneksi internet, itu membuat sistem ini lebih mudah diakses pengguna karena arsitektur klien servernya. Selain itu, pengaturan web OLAP sangat mudah karena hanya diperlukan browser web dan koneksi internet. Lalu yang kedua ada mobile OLAP. Sistem OLAP mobile memungkinkan pengguna untuk menggunakan sistem OLAP secara langsung melalui seluler. Dengan bantuan fitur akses jarak jauh, mobile OLAP dapat digunakan karena hanya perangkat seluler yang memerlukan koneksi internet. Yang ketiga ada desktop OLAP. Desktop OLAP atau DOLAP menggunakan konsep fragmentasi data, artinya sebagai data dari sumber data seperti database atau data warehouse,
diekstraksi dalam bentuk fragmen kecil secara terpisah di desktop pengguna, dan penemuan pengetahuan dilakukan pada fragmen data tertentu saja. Mungkin cukup sekian saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.